tatkala ekonomi klasik sudah mulai mengalami kebuntuan dan stagnan, yang ketika itu ditandai dengan terjadinya krisis keuangan terbesar, kemudian muncullah ahli-ahli ekonomi neoklasik untuk memberikan pandangan dan solusi sebagai reaksi terhadap apa yang berlaku ketika itu dari krisis keuangan, dengan mengatakan bahwa penyebab terjadinya krisis keuangan terbesar itu ialah kegagalan pasar, yang salah satu pirantinya ialah lack of information, informasi yang tidak berimbang di antara pelaku pasar. Jadi individu-individu yang melakoni pasar ketika itu tidak mendapatkan informasi yang seimbang, yang cukup dan memadai untuk mengembangkan dan menjadikan pasar itu mengalami equilibrium atau keseimbangan. Sekarang pertanyaannya ialah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam berkaitan dengan pasar? Mari kita lihat mauqif atau asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berkaitan dengan pasar. Dalam hadis atau asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "La bai'u fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din." Tidak ada jual beli di pasar kami ini kecuali bagi orang-orang yang memahami urusan agama mereka. Dalam riwayat yang lain, la bai' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak ada jual beli di pasar kami melainkan orang-orang yang faham tentang hukum-hukum agama ini. Dari asar atau perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memberikan suatu pencerahan bagi kita bahwa sebelum memasuki pasar, sebelum melakukan transaksi dan melakoni dunia pasar, dunia bisnis, maka bagi seorang muslim wajib baginya untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli tersebut. Karena kalau tidak faham dengan perkara-perkara jual beli, maka disitulah dia akan berjual beli dengan kejahilan, dan kejahilan ini akan menyebabkan berlakunya kezaliman antara sesama pelaku pasar, antara penjual dan pembeli, antara pembeli dan penjual. Seorang penjual yang tidak memahami hukum-hukum syariat masuk ke dalam pasar, dia akan menjual barang-barang yang tidak diperkenankan oleh syariat. Seorang pembeli yang tidak faham akan pasar dan masuk ke dalam pasar, tidak tahu akan harga pasar, maka dia akan dipermainkan oleh penjual dengan harga yang melampau. Contoh lain, seorang penjual kalau dia tidak faham tentang hukum-hukum atau hak-hak yang sewajibnya dia tunaikan dalam berjual beli, maka dia akan banyak menzalimi dan banyak melakukan penipuan. Dan ini banyak terjadi di pasar-pasar kaum muslimin. Kita tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan dalam syariat ini menjual barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang membuka restoran, seorang membuka kedai makan, dan dia menjual daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging, walaupun dia daging yang
dari hewan yang boleh dimakan, tetapi dia menjual dari daging yang tidak disembelih dengan nama Allah, maka dia menjual sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia buka warung bakso, tapi dia beli daging dari daging yang bukan hewan sembelihan, maka dia akan menanggung dosa yang besar. Dia akan menjual buah, tetapi buah tersebut ditimbang dengan timbangan yang curang dan menipu, maka dia menanggung suatu dosa besar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ada banyak hukum-hukum syariat yang bagi seorang pelaku pasar, dia wajib untuk memahaminya sebelum melakoni dan memasuki, menceburkan diri dalam dunia perniagaan. Dengan faham hal-hal tersebut, dengan paham perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan dalam urusan jual beli, maka akan terjadi informasi yang lengkap, informasi yang penuh, sehingga ada taradhi, ada saling ridha di antara pihak penjual dan pembeli. Tidak ada salah satu pihak pun yang dirugikan dalam proses transaksi tersebut. Dan pada gilirannya pasar pada titik equilibrium, keseimbangan yang sempurna.